Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz dzulumati ilan nur wa janibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah jiwa tauhid yang sama-sama mengharap ridha Allah. Malam ini insyaallah bismillah kita akan bahas tentang sihir marid. Apa itu sihir marid? Sihir marid adalah sihir sakit. Sihir sakit. Jadi setiap orang pasti pernah sakit. Baik tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, semua pernah sakit. Ya, ini yang perlu digarisbawahi, sihir marid adalah sihir sakit. Kemudian sebenarnya yang perlu digarisbawahi lagi, bahwasanya tidak ada sebenarnya yang namanya penyakit medis dan non medis. Yang ada hanya penyakit yang semuanya biiznillah dari Allah. Jadi semua medis dan non medis hakikatnya kulkulun min indillah. Hakikatnya dari Allah. Dan bagaimana Rasulullah telah ajarkan, wa idza maritu fahuwa yasfin. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ini ajaran Rasulullah. Jadi apa itu sihir marid? Sihir sakit. Jadi sihir sakit, sihir marid ini ada beberapa tingkatan memang. Jadi tingkatan sihir marid ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, kalau sihir ini kita terkait sihir marid ya, sihir sakit ini tergantung pertama pada pengorbanan si dukun. Jika pengorbanannya ini tinggi, dukunnya makin tinggi ilmunya, otomatis tinggi tidaknya dukun ini tergantung pengorbanan. Jadi dukun ini jika mau dia mengorbankan lebih besar, lebih berani, maka sihirnya makin kuat. Ya. Kemudian tergantung kepada orang yang menyuruh tukang sihir. Jadi kalau orang yang menyuruh tukang sihir ini juga bayarannya berani bayar besar ke dukunnya. Dukunnya lebih ini. Atau bahkan mungkin jika orang yang menyuruh tukang sihir ini untuk menyelakai seorang, untuk membuat sakit seorang ini makin berani, makin besarlah efeknya. Terus kemudian yang mempengaruhi berikutnya dari sisi pasien. Jadi sihir sakit ini bukan semata-mata karena tingginya ilmunya dukun juga. Bukan juga semata-mata karena pengorbanannya dukun atau orang yang menyuruh tukang sihir. Tapi juga tergantung pada pasien. Kalau pasien ini semakin jauh dari Allah, semakin sulit untuk sembuh. Walaupun sihir sekecil apapun, diulangi lagi, walaupun sihir sekecil apapun, kalau si pasien ini jauh dari Allah, atau bertahun-tahun dia bermaksiat kepada Allah, biasanya sembuhnya itu agak lama. Karena apa? Karena sakit ini menggugurkan dosa. Jadi bisa jadi kok masih sakit Pak Ustadz? Ya karena Allah masih menggugurkan dosa kamu. Sehingga nanti di akhirat dosanya ini habis. Termasuk golongan ahlul musibah. Jadi ahlul musibah ini penderitaannya dihabiskan di dunia. Jadi begitu. Jadi bisa jadi pasien ini seringkali saya beberapa kali pasien saya ruqyah dapat 1 tahun, kadang 9 bulan sakit lagi. Dulu yang nyihir ketika kesurupan yang nyihir si A. Setelah 9 bulan sakit lagi, ternyata yang sihir si B. Lari lain. Loh kok bisa sedemikian ini ya? Jadi kecenderungan dia termasuk ahlul musibah. Setelah 8 bulan padahal itu sakit. Tapi kita harus ambil hikmahnya. Pasien jika sakit terus-menerus semakin dekat kepada Allah. Kedua, semakin mempelajari agama Islam. Semakin belajar agama. Karena apa hikmahnya? Allah pingin orang yang kena sihir marid, orang yang kena sihir sakit ini, semakin banyak amalannya untuk amal ibadah. Jadi bisa jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu tidak baik bagimu. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik bagimu.
Jadi bisa jadi orang habis kena sihir, habis gitu keluarganya perlahan-lahan makin taat. Bukan hanya orang pasien yang kena sihir loh. Kadang-kadang suaminya setelah kena sihir malah makin taat. Setelah diobati anaknya makin taat. Ini hikmah enggak? Hikmah. Bisa jadi yang diobati si pasien kena sihir, marit. Tiba-tiba anaknya jadi soleh. Diperbaiki juga nuraninya anaknya. Jiwanya anaknya diperbaiki. Jiwa suaminya diperbaiki. Bahagia enggak? Bahagia. Ya itu tadi, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu tidak baik bagimu. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu baik bagimu. Alhamdulillah ikhwafirah. Kemudian hakikatnya semua sihir ini kalau parah, walaupun sihir pelet, pelet ini kan mahabbah. Tapi ketika dilawan dengan ruqyah akan menjadi sakit. Karena apa? Kesakitan. Karena apa? Poin kedua, jinnya akan melawan, mungkin akan menyakiti si pasien. Jadi semua jenis sihir berpotensi kepada sihir marit. Begitu juga ketika awal pelet ini, dukunnya terus marah. Tiba-tiba ya sudah, sampai pernah ada awalnya ini sihir pelet, tapi jinnya akhirnya kalau kamu terus ngobati dia, saya bunuh dia. Kadang-kadang sihir pelet ini awalnya sihir mahabbah, tapi karena nggak dapat, jinnya ngomong begini dulu, karena perintah dari orang yang menyuruh tukang sihir. Kalau nggak bisa dapatin dia, mending dia sakit-sakitan. Bener. Dulu ini awalnya pelet, sihir lain, sihir mahabbah, cinta kan. Cinta itu kan nggak menyakiti toh sebenarnya. Tapi karena tidak bisa didapatkan sama orang yang menyuruh, orang yang menyuruh tukang sihir nggak bisa dapatin yang dipelet ini, maka dia jadi sakit-sakitan. Ya. Jadi sihir marit ini, sihir ini banyak. Jadi salah satu doanya nanti ditulis di bawah ya. Nanti dibaca bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batilah kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Saya ulang lagi ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batilah kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ini ditiupkan ke air sebanyak-banyaknya. Atau doa yang singkat, misalnya air ya, kita baca Al-Fatihah juga bisa untuk sihir sakit. Baca Al-Fatihah seberapa banyak, sebanyak-banyaknya. Kalau sakitnya parah, sampai ratusan pun nggak usah dihitung. Pokoknya kalau bagi yang sakit parah, yang terkapar tempat tidur, baca sebanyak-banyaknya Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah diikuti doa pendek ini, fihi sifa'ul linnas. Fihi sifa'ul linnas. Jadi 3 kata aja, fihi sifa'ul linnas. Fihi sifa'ul linnas. Ingat, fihi sifa'ul linnas. Fihi sifa'un linnas. Fihi sifa'un linnas. Fihi sifa'un linnas. Ya, di dalamnya ada obat bagi manusia. Terus ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sholawat apapun. Jadi Al-Fatihah sama fihi sifa'ul linnas sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga bisa. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya sini sakit, tiup. Baca Al-Fatihah lengkap, tiup. Terus fihi sifa'ul linnas, di dalamnya ada obat. Terus kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulang-ulangi seberapa banyak? Banyak-banyak sampai capek. Terus gosok. Misalnya sini sakit, tekan-tekan terus. Atau bagi yang misalnya stroke, pukul-pukul aja. Jadi tidak ada sebenarnya sakit medis atau non medis. Untuk medis pun bisa. Ini nanti tertulis di bawah ya, insya Allah bismillah. Ya begitu aja dulu untuk sihir marit. Kita sambung lagi ke sihir marit yang kedua suatu saat. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.